Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu dan tetap semangat untuk semua anak-anak kami tercinta. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan untuk Ananda semuanya yang sudah berkenan bergabung bersama kami dari Bapak Ibu guru kalian di SMK Sunan Derajat Lamongan, khususnya dari pengurus BKK SMK Sunan Derajat Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan bisa Allah berikan kesempatan untuk kita semua bertatap muka meskipun ini di dunia maya, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang di antara kita dengan keadaan tanpa kurang suatu apapun. Dan itu semua karena pertolongan Allah dan berkah dari yang kita lakukan selama ini, bentuk rasa cinta kita kepada Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, pada khususnya dan SMK Sunan Derajat Lamongan, dan tentunya kecintaan kita kepada beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, yang senantiasa kita taati, kita takzimi, dan kita doakan bersama. Semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan juga, dan nantinya kita semua yang selalu membersamai beliau dalam doa-doanya, dan kita santri-santri beliau, nantinya insya Allah kelak bisa bersama-sama beliau juga untuk masuk ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami muliakan juga Bapak Ahmad Hanif Hasan STM MPD selaku Kepala SMK Sunan Derajat Lamongan. Yang kami muliakan Ibu Zaimatul Firdaus selaku Kepala Bursa Kerja Khusus atau PKK SMK Sunan Derajat Lamongan periode 2023-2024. Dan tak lupa pula Bapak Ibu semua pengurus PKK SMK Sunan Derajat Lamongan 2023-2024 yang dalam hal ini penanggung jawabnya juga Humas SMK Sunan Derajat Lamongan yang terhormat Bapak Freddy Setiawan, SPD. Dan tak lupa pula yang sangat kami cintai dan kami banggakan, Ananda semua tercinta, alumni SMK Sunan Derajat Lamongan, periode 2021-2022. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini agar nanti pertemuan kita di hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya, dan bisa membawa manfaat bersama untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Niyati doa wassalamah al-Fatihah. Terima kasih nak. Acara berikutnya kita dengarkan sapa alumni sekaligus akan memperkenalkan tentang BKK SMK Sunan Derajat Lamongan periode 2023-2024. Kepada beliau, Bapak Ahmad Hanif Hasan STM MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suara saya ini bisa didengar semua ini ya, Pak Anwar. Oke, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah pagi ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan teknologi, dengan pakai Zoom. Alhamdulillah juga pada saat ini lancar semua, tidak ada masalah, baik di internetnya atau di beberapa tempat kita bisa bertemu.
Salawat salam tersanjung pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hormati, kita sayangi Profesor Dr. Syekh Abdul Ghafur, yang saya hormati, yang saya sayangi, pelindung dan pembina dan pimpinan BKK, Bu Zaimatul Firdaus SSI, dan juga di kepengurusan yang baru ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ada petugas informasi dan pasar kerja, Bu Haja Erli Juliani SE MM, ada petugas pendaftaran pencari kerja dan bendahara, Bapak Anwar Solihin SP, ada petugas penyuluh, bimbingan jabatan, analisa jabatan, dan wawancara pencari kerja, Bu Lulu Khotimah SPD, ada petugas pendaftar lowongan pekerjaan, Bu Mufidah Ridhotul Ais, ada petugas tata usaha dan penempatan tenaga kerja, Mas Muhammad Abid N. Dan semua yang hadir di sini, di Zoom ini, alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang gabung, anak-anakku semua, alhamdulillah terus bertambah. Jadi ini berapa ini Pak Anwar? Anak-anak ini yang hadir ini? Ada 20-an Pak Hanif. 20, alhamdulillah ada 20. Awal yang baik anak-anakku semua pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dan tadi sekaligus saya perkenalkan bahwa susunan pengurus Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK Sunan Derajat Lamongan ini ada pimpinan yang baru yakni Bu Zaimatul Firdaus SSI. Alhamdulillah Bu Fir napa Bu Zaim nggih. Bu Firdaus sudah gabung bersama kalian semua untuk mengantarkan BKK ini. Semoga ke depan BKK ini menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi BKK yang mampu melayani keinginan, melayani kalian di bidang-bidang pencarian kerja atau di bidang-bidang yang lain juga tidak apa-apa. Mau nikah, belum nikah, dan lain-lain juga bisa itu. Bisa. Oke. Jadi kesempatan kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke tim BKK yang sudah mengumpulkan anak-anakku angkatan 2002 ini untuk bergabung di sini. Begitu spesialnya kalian bagi kami. Tadi Bu Lulu sudah menyampaikan bahwa kesempatan yang baik ini, kesempatan yang bermanfaat, yang barokah ini kita manfaatkan untuk bertegur sapa, silaturahmi, dan ada hajat kami dari sekolah, kenapa kalian dikumpulkan ini. Jadi pemerintah itu membuat surat kepada kami, kepada SMK Sunan Derajat, kepada sekolahmu ini, ingin tahu seberapa besarkah alumni di 2002 ini yang sudah bekerja, sedang mencari kerja, belum bekerja, atau melanjutkan ke studi yang lain. Ini ditelusuri khusus untuk alumni tahun 2002. Jadi disurvei kalian, di mana posisinya sekarang, menjadi apa, wirausaha, kalau wirausahanya apa,
Terus kalau kerjanya di mana? Nah, kenapa tracer studi ini penting bagi anak-anakku semua? Nah, ini tambah lagi 22 Pak Anwar. Kenapa penting? Karena ini sudah diamanahkan oleh Presiden. Langsung Presiden mengamanahkan di Perpres nomor 68 tahun 2002. Jadi persis pada tahun 2002 itu ada Perpres mengenai khusus untuk kalian. Dan langsung dibentuk sebuah badan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kenapa? Karena untuk menjawab bahwa karena penelitian dari sebelah itu mengatakan bahwa SMK itu menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Berangkat dari judul tadi itu, pemerintah membentuk badan tersendiri, Badan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Badan ini nanti akan melihat kalian seberapa manfaatkah SMK itu di pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, kalau SMK itu penyumbang pengangguran, itu di mana? Di bidang apa? Makanya dengan badan ini nanti setelah melihat tracer studi pada 2022 ini akan disimpulkan. Dan bisa jadi SMK ini akan dievaluasi. Dievaluasi di mana? Evaluasi dari sisi pendidikannya, dari sisi kurikulumnya, dari sisi keberlanjutannya. Karena SMK itu digadang-gadang oleh pemerintah menjadi rujukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga pemerintah sangat mengharapkan kepada kalian semua, ya, kepada kalian semua yang lulus di tahun 2022 ini untuk mengisi tracer studi itu dan akan dibuatkan studinya, dipelajari. Nah, akhirnya kami dari BKK mengumpulkan tenaga, menghimpun tenaga, menata kembali BKK untuk bisa melihat kalian secara mendalam apa dan bagaimana alumni di tahun 2022 kemarin. Nah, kenapa kok pilihannya di kamu? Nah, kamu memang spesial. Spesial di hati kami semua dan spesial di hati negara. Di hati pemangku SMK. Makanya berharap kalian semua yang jumlahnya itu berapa Pak Anwar? 300 berapa Pak Anwar? Apa 400 ya? 333, Pak. 333. Nah, itu angka yang cantik itu, Mas Sabit. 333. Ganjil semua. Ya. Ini mengharapkan dengan sangat bantuannya nanti akan diterangkan oleh Bu Fir apa dan bagaimanakah BKK itu. Terus yang kedua, apa dan bagaimanakah tracer studi yang akan kalian lakukan. Jadi saya mengharap dengan sangat semua lulusan tahun 2022 13 jurusan di tahun itu bisa mengisi nanti tracer studi itu. Mengingat sangat pentingnya itu.
Bahkan hasil teser studi ini nanti sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan program untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Nah, sampai segitunya, Nak. Itu disampaikan langsung oleh pemegang kepemimpinannya di bagian pendidikan dan vokasi. Jadi hasil nanti menurut Direktur Jenderal Pendidikannya, ya, Bu Insinyur Kiki Yuliati MSc, mengharap dengan sangat pada kalian semua, dengan laporan kalian, dengan kalian mengisi tracer studi itu nanti akan disusun kebijakan dan perencanaannya. Dan yang spesial dari badan vokasinya yang ada di Malang sana, langsung WA Pak Hanif. Untuk bisa mengisi langsung karena siswa Lamongan yang tertinggi itu di sekolah kalian. Nah, kalian spesialnya di situ, di sini. Jadi saya mengharap 333 selama masih bisa dihubungi, saya mohon Bu Firda bisa menelusuri itu sampai di mana, di tempat mana. Oke. Mohon dibantu oleh tim yang lain dari seluruh tim BKK untuk mensupport anak-anak kita. Jadi masing-masing Bapak Ibu kalau boleh nanti dibagi, nanti datanya mohon Mas Abid, Pak Anwar bisa dibantu datanya. Anak-anak yang di Bojonegoro sekian, yang di Lamongan sekian, yang di kabupaten lain sekian. Kita hubungi satu persatu. Insya Allah 22A yang peserta hari ini, termasuk anak-anakku sekalian, bisa membantu kami untuk menelusuri itu 333. Nah, itu untuk membantu kita semua. Yang kedua, alumni ini jangan terputus di sini. Jangan terputus di sini. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh alumni juga. Pak Hanif, ada WA-nya ini. Saya sudah usaha 3 kali, tapi dibohongi oleh orang kepercayaan saya. Langkah-langkahnya gimana, nggih, Pak? Saya mau usaha lagi. Saya suruh berhenti. Kamu berhenti dulu. Kamu berhenti dulu. Tanya guru-gurumu yang kamu kenal di SMK dulu. Insya Allah dia tidak ada biaya. Free itu kalau kamu tanya. Paling yang nggawa buah mbak jajan ngono. Nah, tanya itu. Semua guru-gurumu itu mempunyai kemampuan di bidang wirausaha. Apalagi di PKK, saya bilang begitu. Tahan dulu investasimu, ya. Kamu kontak guru-gurumu yang kamu kenal, atau nanti kamu saya kasih nomor guru-gurumu yang punya background kewirausahaan. Alhamdulillah, sekarang berhenti dulu, nata keuangannya lagi, nanti kalau sudah bisa kontak gurunya. Dan di lingkungan ini, yang paling kita percaya sekarang ya, Nak, ya, tinggal beberapa orang, termasuk gurumu itulah orang-orang yang bisa dipercaya. Banyak pengalaman dari guru-gurumu itu yang akan membimbingmu, akan mengarahkanmu, sehingga kamu jangan khawatir dibohongi. Insya Allah gurumu itu amanah, amanah, dan tidak mencari uang guru-gurumu itu. Ya, mencari ya, tapi tidak sosok seorang penipu, saya bilang begitu. Nah, itu. Nah, inilah manfaat dari kita bisa bertemu seperti ini. Jadi setiap tahun itu mesti ada alumni, paling tidak 300 alumni, 400 alumni. Kalikan dengan
mulai tahun 1994 itu sudah berapa alumninya. Kalau itu menjadi kekuatan yang besar, akan menjadi luar biasa itu. Ya, akan mensupport kalian. Kita satu atap, satu pondok pesantren. Nanti biar dilihat Pak Anwar itu berapa itu alumninya 94 sampai 2023 ini. Ya, dan semoga perkumpulan alumni ini membawa manfaat yang besar bagi kalian semua. Ya, manfaat yang bisa kalian rasakan bahwa kita bersama-sama itu tidak bisa putus. Kamu, saya, semua yang ada di Zoom ini, guru-gurumu, tidak ada yang bisa putus dengan kalian. Tetap menyayangi, bahkan tetap ingat bagaimana tadi siapa yang belum mandi, kata Bu Lulu. Siapa yang belum gosok gigi. Nah, itu kan masih teringat semua loh. Dan itu tidak bisa hilang. Ingatan itu tidak bisa hilang. Ini juga mungkin ada alumni TKR yang ada di sini. Apa ini? Oh, alhamdulillah ini. Saya enggak kok sudah itu dulu ya, enggak melihat lagi ini. Ini ada siapa saja yang di alumni ini. Nah, yang Zahwa itu mana? Zahwa itu. Coba Pak Anwar, mana Zahwa Pak Anwar? Dimunculkan Pak Anwar. Jawa, halo. Kalau TKR itu Lian ya, Lian itu TKR ya. Nah, Lian Nurul Huda, Ibu. Lian itu terus. Zahwa itu akuntansi Kalau nggak salah. Zahwa itu akuntansi. Akuntansi kalau nggak salah. Kata Bu R akuntansi. Saya teknik elektronika industri. Oh ya. Iya benar ya. Nah, muncul, Mana ini? ngomong. Nah, ini masih ditutup semua ini. Praseso, Siti Nurul Fariha. Belum mandi semua ini kira-kira ini ya. Pingin nggak bisa. Ya, ya. Ada yang bisa saya kontak ini. Siapa ini yang bisa nyambung ke saya? Fisal Sabili ini mana? Fisal Sabili, hadir coba. Pak. Mau lihat? Halo, Pak, hadir. Hadir, mana wajahnya mana ini? Wajah wajah iya nak, ayo. Fisal, halo. Ayo, wajahnya biar tahu Pak Anip. Ya, Pak. Aduh, Pak. Belum? Oh ya, ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Nah, alhamdulillah. Loh, ini Fisal ini di mana sekarang? Fisal. Sekarang lagi di Pacet, Pak. Lagi ada acara kampus. Alhamdulillah. Kuliah di mana Fisal ini? Ya, di UNESA. Kuliah di UNESA. Di UNESA, Pak. di UNESA. Nah, Iya, Pak. jurusannya apa dulu ini? Sal. Dulu multimedia. Jurusan Multimedia. multimedia. Terus di UNESA ambil multimedia juga. Ngambil desain grafis. Desain grafis. Alhamdulillah. Jadi kamu mestinya satu kelas itu masih bisa kontak ya Sal ya. Satu kelasnya masih bisa Pripun. kontak. Oh, masih bisa. Masih bisa. Ada berapa teman-temanmu yang masih bisa kontak itu? Mungkin nggak semuanya sih, Pak. Ada berapa? Teman-teman. Cuma ada ya, mungkin tidak semua. Oke. Jadi yang ada bisa. ya. Yang bisa saja nanti dibantu untuk jadi masuk grup atau gabung dengan Pak Hanif, gabung dengan Bu Fir, ya, Sal ya. Iya, Pak, insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini juga
Ini wajahmu juga masih culun-culun ini ya. Gurung ketok brengose barang ini iki. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Sukses, sukses. Bisa ya. Oke, Pak. Amin, amin, Pak. Ya, Oke, Pak. Amin, Pak. oke, alhamdulillah. Oke, jurusan elektro. Coba terima kasih. Nanti diikuti ya pemaparan dari Bu Fir. Yang Arya mana? Arya ini. Arya. Halo. Nah, Saya Bapak alhamdulillah. Arya ini di mana ini ya? lagi di rumah Pak. Di rumah. Rumahnya mana, Arya? Rumahnya Beruntung Bapak. Brodong. Alhamdulillah. Terus sekarang Alhamdulillah kemarin keterima. Alhamdulillah kemarin terima keterima di kuliah UNESA juga Bapak. Di UNESA. di UNESA UNESA seperti juga. kayak misal. Alhamdulillah. Iya. Ya, 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 ya. Jurusannya apa ini, Arya? Kemarin saya ambil jurusan pendidikan teknik elektro Pak. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Ya, ya. Ya, ya. Iya. Jadi masih di rumah ini ya, liburan ini Ya, ya. nggih liburan. Ya, ya. Aha. Terima kasih Arya. Nanti teman-temannya dikasih info ya, yang jurusan yang lain yang kamu kenal atau yang kemarin masih bisa gabung, kita nanti tolong dibantu suruh gabung ya. Ya, Arya. siap Pak. Oke, terima kasih Arya, terima kasih. Satu lagi, mau siapa lagi ini? Yang Siapa perempuan lagi? Pak Hanif. Perempuan, perempuan, yang jelas perempuan hari yang iPhone, Zawa Pak Hanif tadi. Jawa, Jawa, mana? Jawa, halo. Jawa, Jawa mana? Iya. Jawa. Ziyadatul Rahmah. Ziyadatul Rahmah, ada? Wah, ini mengulang lagi masa lalu ini. Ziyadatul Rahmah, hadir? Hadir. Ayo, Mbak. Ya. Mana ini? Ziyadatul Rahmah. YTTA itu perempuan apa? Laki-laki belum? YTTA. Yang tahu-tahu aja. Oh, YTTA itu yang tahu-tahu aja. Ya, ya. Ada lagi yang bisa gabung dengan Pak Hanif? SN. Nah, ada gabung lagi. Apalagi ini? Yang wanita, ayo. Yang wanita tadi? Ini yang Siti Nurul itu. Lian Nurul Huda. Lian Nurul Huda. Wah. Ya Pak, hadir Pak. Hadir. Ini wajahnya mana ini? Kok belum kelihatan? Ayo Yan. Ayo wajah Cik Ruto Yan. Nah, kelihatan ini. Ya, ya. Lian, posisi di mana nih Yan? Posisi di Bekasi Pak. Bekasi, Masya Allah. Alhamdulillah. Bekasi. Lian kerja di mana Yan? Nih Kiki. Masih belum kerja Pak, habis kontrak soalnya. Oh, habis kontrak. Nah dulu kerjanya apa? Di PT Loskam, industri. Industri apa ini Yan? Bisa cerita ini. Industri apa Yan? Industri bikin palet. Oh, palet kayu itu ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Sama injeksi. Plastik itu. Ya, ya. Ya, Yan. Jadi gini Yan, kalau nanti di tracer studi menemukan pekerjaannya apa ya ditulis apa yang kamu kerjakan saja. Jadi walaupun jurusan kamu dulu apa Yan?
Jurusan Teknik Elektronika Industri, Pak. Ya, jurusan elektro sekarang bekerja di perpeletan, perkayuan, ya ditulis saja apa adanya. Ya, Yan. Kalau nanti ngisi di tracer studi. Jadi isian yang dulu kerja di mana gitu aja, Yan. Terus sekarang kira-kira mau kemana ini kerjanya? Nunggu ada informasi lowongan lagi, Pak. Oh, lowongan lagi di Bekasi ya. Kok Iya, Pak. jauh ya, Yan? Kamu? Iya, sama orang tua soalnya. Oh, sama orang tua di Bekasi. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi ini di rumahmu ini. Iya, sama Ya, orang tua. ya. Oh, alhamdulillah. Ya, nanti salam ke orang tua ya. Baik, Sabar Pak. menunggu. Nanti insya Allah kalau ada lowongan di BKK disampaikan di lokasi-lokasi di sekitarmu. Ya, nanti bantu diinfokan ke teman-temannya ya. Baik, Pak. Ya, diinfokan ke teman-temannya sesama jurusan atau sesama yang ada di pondok kemarin, dikuatkan lagi silaturahminya, dikuatkan lagi persaudaraannya. Nah, nanti gabung di grupnya yang besar itu untuk bersama-sama ke stretcher studinya. Insya Allah hasilnya nanti juga akan saya laporkan ke pengasuh ya, ke Pak Yai ya. Ini Yai, anak-anak kita, santri-santri jenengan niki ada di beberapa tempat itu. Terima kasih Yan. Salam ke orang tua ya. Iya, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bergabung atau ingin menanyakan sesuatu? Yang tadi 4 anak tadi Bu Lulu, Kiki, Zaki, Abdi. Ya, Kiki, ayo Ki. Ya, Terus Kiki. Fakhriatul Fauzia. Ini di pondok toh ini, Ki. Belum dimut. Nah, Di pondok, Pak. di pondok. Terus di pondok itu nanti kalau di tracer studi ya diisi Ki. Kamu kuliah ini ya? Nggih, Pak. Diisi kuliah. Nah, iku ono tulisane pengurus Kudus. Nah, sip. Bagus, dilanjutkan kuliahnya diisi apa adanya nanti di tracer studi. Yang penting ngisi datamu, ngisi apa yang kamu lakukan. Dan mohon bantuannya juga ya Ki untuk kanan kiri temanmu satu jurusan kemarin ya. Ya, untuk bisa gabung bersama kalian semua. Ayo sukseskan BKK ini lewat tahun 2022 ini, dibantu Bu Fir dan dibantu guru-gurumu, ustadz-ustadzmu yang ada di pondok ini untuk kita maksimalkan 333 anak itu bisa mengisi semua. Itu ya Ki. Terima kasih. Nah, ya itu. Nah, oke, terima kasih. Saya kira cukup ini dulu sapa alumninya. Alhamdulillah Bu Fir, kalau bisa dikembangkan nanti bisa tiap tahun ya, tiap tahun bisa menggunakan lewat inilah untuk bisa menyapa seluruh alumni. Sebelum saya tutup, barangkali dari anak-anakku semua yang tercinta, yang selalu di hati, ini ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan juga ke Bu Fir yang terkait dengan tracer studi ini. Saya berharap kalian bisa membantu semaksimal mungkin untuk untuk sekolah kalian, untuk pondok pesantren kalian, untuk Pak Yai kita yang tercinta ini. Jadi kalian bisa
memanfaatkan tracer studi pada program ini sehingga nanti kalian bisa membantu kami di sini di SMK-mu ini. Semoga dengan mensukseskan tracer studi ini, sekolah SMK kalian akan semakin hebat, semakin barokah, dan bisa mengantarkan kalian ke jenjang yang lebih baik lagi. Ini yang bisa Pak Hanif sampaikan. Salam sayang saya buat semuanya, ya. Bisa ketemu dan semoga kapan-kapan bisa bertemu di darat, bisa ngobrol bersama dengan guru-guru kalian yang ada di sini. Sekali lagi, kalian dan kita semua di sini tidak bisa diputus, tidak terputus apapun. Kalian tetap menjadi anak-anak kami, anak-anak Pak Hanif, apapun, bagaimanapun keadaan kalian, dan jangan malu. Sekali lagi, jangan malu. Walaupun kerja kalian itu tidak sesuai dengan jurusan. Ya. Jangan malu. Ya. Itu sudah semua Allah yang ngatur. Jadi harapan saya kamu dengan tracer studi, wah saya malu Pak, saya seperti ini Pak, tidak. Kalau memang belum bekerja ya tulis saja belum bekerja. Kalau wirausaha kecil-kecilan ya ditulis saja wirausaha kecil-kecilan. Apa gitu. Jadi jangan malu, prinsipnya jangan malu. Ya, jangan malu kepada kita semua. Kalau memang belum bekerja, barangkali insya Allah ada kesempatan banyak pekerjaan kita sampaikan ke kalian semua. Ini yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa diambil ijazahnya, ya. Kalau yang sudah bekerja, segera dikumpulkan untuk ngelunasi pondoknya, ngelunasi sekolahnya. Gue nek lama-lamaan gue digadekno kali Bu Haji Arli gue tambah. Ya. Gue nek digadekno tambah repot nanti itu kamu ngambilnya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara ini dan insya Allah saya tetap monitor, mengikuti kalau nanti ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada kalian semua anak-anakku, kepada tim BKK, Bu Fir, dan seluruh jajaran kepemimpinannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hanif. Pencerahannya, motivasi paginya, dan rasa sayangnya yang luar biasa kepada Ananda semuanya. Untuk berikutnya, anak-anakku semua, kalian akan mendapatkan pencerahan yang kedua tentang bursa kerja SMK, sekaligus biar semakin kenal dengan sosok beliau, Kepala BKK Bursa Kerja SMK Sunan Derajat Lamongan 2023-2024. Beliau yang sangat cantik, sangat kompeten, dan sangat humble kepada siapapun. Ya, biar kalian lebih kenal, lebih dekat lagi anak-anakku. Ini adalah Ibu Zaimatul Firdaus SSI MSI. Kepada beliau, Ibu Zaim, yang tadi Pak Hanif memanggilnya dengan Firda ya. Akan kami persilakan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami takdimi Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang kami hormati Kepala SMK Sunan Derajat Bapak Ahmad Hanif Ahsan STMMPD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru tim BKK
SMK, dan tak lupa pula yang kami sayangi seluruh alumni angkatan tahun 2020-2021. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti agenda Zoom meeting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Meskipun Bu Zaim di sini belum pernah berkesempatan bertatap muka langsung sama kalian semua, tapi Bu Zaim yakin kalian semua dulunya siswa-siswi SMK Sunan Derajat yang luar biasa dan membanggakan. Pertama-tama Bu Zaim mau mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada seluruh alumni SMK yang meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dalam agenda Sapa Alumni dan nanti akan ada sosialisasi sedikit mengenai Treasure Study. Tak lupa pula berterima kasih kepada seluruh tim BKK yang telah menyiapkan acara pagi hari ini yang sangat luar biasa. Anak-anakku semua, selain menyapa alumni atau menyapa kalian semua, dalam hal ini bentuk undangannya adalah Sapa Alumni memang, tapi nanti adalah kita sharing-sharing mengenai tentang bursa kerja khusus, yang mana nanti agenda pagi hari adalah pengenalan Treasure Study atau mensukseskan Treasure Study di SMK kita. Tadi sudah disapa oleh Bunda Lulu yang luar biasa dan disapa oleh Pak Hanif, sehingga di sini agenda yang selanjutnya adalah untuk mensosialisasi Treasure Study. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa belum sudah buatnya sakitnya slideshow. Mas Afid minta tolong. Slideshow-nya. Laptop-nya. Mohon maaf ya nak, ada kendala sedikit. Dari sini sambung. Nah, pertama, agenda selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ingin melakukan penelusuran tentang pendidikan vokasi atau yang disebut Treasure Study. Yang mana Treasure Study itu merupakan salah satu cara kita mendeteksi keberhasilan proses pembelajaran di pendidikan termasuk di pendidikan vokasi. Kita semua sedang mengupayakan peningkatan kualitas lulusan SMK dan salah satu indikator kualitas lulusan adalah kemanfaatan lulusan di masyarakat. Nah, kebermanfaatan inilah diukur melalui pencapaian jumlah lulusan yang bekerja, jumlah lulusan yang berwirausaha, dan serta jumlah lulusan yang melakukan studi. Di sini peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 mengenai revitalisasi pendidikan, pelatihan vokasi, serta menjadi perangkat utama untuk mengukur hasil kerja pendidikan vokasi, yaitu kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi. Yang kedua, Treasure Study ini merupakan agenda penting untuk mengukur kinerja satuan pendidikan vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki relevansi yang tinggi dengan dunia kerja. Nah, sasaran Treasure Study di sini adalah lulusan SMK tahun ajaran 2020-2021
seluruh pendidikan SMK serta dunia kerja serta dunia industri yang menjadi mitra SMK dalam berbagai pengembangan mutu pendidikan di SMK. Tadi yang kami sampaikan sasaran Treasure Study ini adalah yang pertama satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Informasi dari setiap satuan pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam mengoptimalkan perencanaan layanan pendidikan vokasi serta pemerintah provinsi dalam pengembangan pendidikan vokasi khususnya SMK di wilayah masing-masing. Nah, yang kedua, sasaran yang kedua adalah lulusan SMK tahun ajaran 2020-2021. Setiap lulusan sudah berperan besar memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, masukan dari setiap lulusan sangat berharga dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan pelayanan pendidikan vokasi ke depannya. Dan sasaran yang ketiga yaitu dunia kerja DUDI atau disebut dunia usaha dan dunia industri. Nah, setiap DUDI berperan besar memberikan feedback bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Informasi dari setiap DUDI akan menjadi bahan evaluasi Kemendikbudristek untuk meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI. Selanjutnya di sini ada tujuan Treasure Study. Yang pertama itu mengetahui keterserapan lulusan pendidikan vokasi ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan. Yang kedua mendapatkan informasi umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang ketiga mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan dunia industri pada level industri lokal dan nasional. Dan yang terakhir, memetakan kinerja satuan pendidikan vokasi dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, apa saja yang diukur pada Treasure Study di sini adalah yang pertama, penyerapan lulusan pendidikan vokasi itu meliputi lulusan yang bekerja, lulusan yang melanjutkan pendidikan, lulusan yang berwirausaha, serta lulusan yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pada satuan pendidikan vokasi itu yang pertama kurikulum di satuan pendidikan, metode pembelajaran, sarana praktik, penilaian, kepuasan proses pembelajaran, serta alasan lulusan memilih pendidikan vokasi tersebut. Yang ketiga, ketenagakerjaan di dunia kerja pada level lokal, regional, nasional dan internasional, yaitu daya serap tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi oleh industri, sektor industri yang tumbuh dan menurun sebagai bahan pertimbangan evaluasi pengembangan program studi, dan yang terakhir adalah tolak ukur yang ada pada Treasure Study yang terakhir adalah kompetensi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang pertama itu keselarasan kualifikasi dan kompetensi yang dikuasai lulusan pendidikan vokasi dengan bidang kerjaan, dan yang kedua adalah tingkat kepuasan penggunaan lulusan pendidikan vokasi. Nah, di sini ada progres penelusuran lulusan update terakhir tanggal 31 Agustus 2023 cabang dinas Kabupaten Lamongan. Progresnya di sini masih dari sasaran 4.610 masih 148 yang mengisi Treasure Study nanti aplikasi. Nah, dari SMK swasta yang ada di Lamongan, kita adalah SMK yang kedua terbanyak, lulusan terbanyak, dalam hal ini masih 0%. Maka nanti dimohon dengan sangat pada alumni semuanya untuk meluangkan waktunya sedikit untuk mensukseskan Treasure Study kali ini. Nah, di sini dokumen atau data yang kalian. Yang pertama adalah update pribadi. Data pribadi di sini ada status perkawinan, tempat tinggal, email, dan nomor HP. Yang kedua, bagi lulusan yang melanjutkan studi nanti ada jenjang pendidikan,
nama perguruan tinggi, program studi atau bidang keahlian, keselarasan program studi atau bidang keahlian, dan alasan untuk melanjutkan studi. Yang kedua, bagi lulusan yang bekerja, yang pertama lama menunggu mendapat kerja, lokasi dan nama tempat kerja, jabatan, jumlah tenaga kerja dan jenis perusahaannya, lama bekerjanya, jumlah dan alasan berganti pekerjaan, serta jam kerja dan jumlah pendapatan. Itu bagi lulusan yang bekerja. Dan bagi lulusan yang berwirausaha, alasan berwirausaha, yang kedua lokasi, bentuk, bidang, produk wirausaha, jumlah tenaga kerja, status modal wirausaha, fasilitas bagi tenaga kerja, waktu mulai berusaha, jumlah dan alasan berganti wirausaha, serta nanti jam kerja dan jumlah pendapatan. Nah, umpan balik di sini yang adalah yang pertama, alasan memilih pendidikan SMK ini untuk berarti untuk mengisi treasure yang dalam pendidikan, alasan memilih pendidikan SMK, kepuasan terhadap pembelajaran di SMK, yang ketiga soft skill yang diajarkan di SMK, yang keempat cara mendapatkan dan lama prakerin atau PKL selama studi di SMK, kualitas program prakerin, sertifikat kompetensi yang dimiliki saat di SMK, pengembangan kemampuan saat di SMK, keselarasan bekerja atau wirausaha dengan kompetensi keahlian di SMK, serta manfaat belajar di SMK dikaitkan dengan pekerjaan atau wirausaha saat ini. Nah, di sini adalah tutorial login. Ini langsung dicoba nopo. Nggak usah, Di sini ada tutorial login Treasure Study Pendidikan Vokasi. Jadi anak-anak semua bisa langsung buka treasurevokasi.kemendikbud.go.id atau bisa di-scan di sini untuk melakukan login-nya. Yang pertama, pilih alumni pada halaman website, kan di situ ada alumni, sehingga nanti untuk masuknya memakai data NIK atau NISN alumni pada kolom seperti di samping, dan di sini hanya lulusan tahun, dikhususkan memang hanya lulusan tahun 2021 yang dapat mengisi survei di sini, sehingga nanti bisa login. Nah, yang kedua, setelah login akan muncul tampilan seperti di samping ini. Nah, ini untuk memulai survei, maka mengisi form ini. Dan yang tiga tadi sudah saya sampaikan bahwa ada data yang harus disiapkan, ada beberapa data tadi, karena nanti pada survei alumni terdapat 3 step atau tahapan pengisian sebagai berikut. Yang pertama yaitu step 1 itu data lulusan, yang tadi meliputi berisi informasi lulusan, meliputi data umum seperti data dapodik, update data pribadi, dan lain-lain. Yang step selanjutnya adalah detail aktivitas, yang tadi sudah saya sampaikan juga. Detail aktivitas di sini dapat berbeda setiap alumni yang ditentukan oleh isian pada step pertama, karena pada step kedua di sini adalah tergantung pada nanti data step 1 data lulusan, apakah kalian sudah bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi, itu nanti tergantung pada step pertama, sehingga step kedua adalah mengikuti pada tahapan step pertama. Dan yang ketiga adalah umpan balik lulusan. Nah, tadi sudah dijelaskan akan ada 3 step atau tahapan yang harus diisi oleh alumni. Silakan semuanya diisi sesuai kondisi kalian yang sebenar-benarnya. Jika Anda secara tiba-tiba keluar dari website Treasure Study ini, baik itu tidak sengaja atau hal yang lainnya, maka saat Anda masuk kembali pada website akan ditampilkan halaman step atau tahapan step yang terakhir Anda tersimpan. Nah, pastikan semua pertanyaan telah terisi untuk menuju ke bagian atau kategori berikutnya, yaitu simpan dan lanjut. Jadi di sini Anda tidak dapat kembali dan mengubah data pada step yang telah Anda simpan. Pastikan data yang diisi adalah sudah sesuai dan benar.
Nah, apabila data telah dikirim terisi, di sini ada diklik kirim, tombol kirim ini dapat Anda temui pada step ketiga terakhir. Nah, maka di sini pastikan Anda mengisi semua pertanyaan. Jadi kalau sudah mengisi mulai step pertama, 1 dan kedua, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa survei yang telah Anda lakukan tadi sudah berhasil dilakukan, sehingga akan tampil layar seperti berikut. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam Treasure Study Pendidikan Vokasi tahun 2022. Nah, dari paparan tadi, sebentar. Nah, dari paparan tadi, kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, karena di sini sifatnya kita adalah sharing-sharing serta bersosialisasi mengenai Treasure Study. Jadi mari kita sukseskan Treasure Study kali ini. Semoga apa yang kita upayakan bisa mendapatkan hasil yang baik. Monggo kita sambung sama Bu Haja Erli. Baik. Ini tadi sudah dipaparkan oleh Bu Firdaus, kalau saya manggilnya ya, lebih suka itu. Dan artinya juga bagus, secantik orangnya namanya. Monggo, saya kalau manggil anak-anak itu gimana kebiasaan mas-mas dan mbak-mbak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, sharing-sharing, kita saling membantu ya, memudahkan dan dimudahkan demi alumni tercinta. Monggo, siapa yang mau bertanya ini? Zahwa. Barangkali sekarang ada yang langsung buka webnya untuk mengisi Treasure Study dan ada kesulitan, monggo di sharingkan di sini. Mas Kiki, yang 4 orang tadi, Mas Kiki, Andrian kan di pondok. Monggo Mas, ayo munculkan on kamera. Biar tahu. Tasha ini. Ayo. Masih malu-malu semua. Enggak apa-apa, tanya aja. Barangkali ada kesulitan atau apa. Tadi Mas Arya Nova masih on. Sudah dicoba, siapa tahu? Linknya bisa dibuka di grup atau di chat room. Ya, linknya bisa dibuka di grup atau di chat room. Barangkali di sini ada 8 partisipan yang bisa langsung mengisi. Ada kesulitan atau kendala untuk masuk atau ada yang ditanyakan mengenai NISN-nya, mungkin barangkali lupa ya Mas Habib. Ayo muncul salah satu. Ini tadi Bu Arya Nova, coba masih on? Mana? Ayo. Mas Arya. Ya enggak anu. Ayo, mana ini? Bu, ini kan tanya ya. Di sini kan ada. Monggo. Kameranya on, Mas. Nah. Di sini tuh ada di step 2 itu kan ada apakah Anda telah bekerja sebelum lulus SMK. Nah, kalau kerjanya sebagai
freelancer gitu, apa itu termasuk bekerja atau tidak? Ya, freelancer kan Freelance itu termasuk pekerja bebas. Iya. Itu termasuk enggak? itu masuk dalam kategori bekerja. Itu kan ada pilihannya yang lain-lain. Iya. Ini di Nah, step itu berarti kedua sih, Bu. freelance itu masuk pada kategori bekerja dan pekerjaan di bidang lain-lainnya itu. Di bidang lain-lainnya. Kalau di step 2 ini cuma ada pertanyaan pertama itu, apakah Anda telah bekerja sebagai SMK? Kalau dipilih ya nanti ada pilihan di mana lokasi tempat bekerja, provinsi, kabupaten, dan apa nama pekerjaannya di tempat kerja, kayak gitu sih. Jadi kalau sampean kerjanya di mana? Di kabupaten atau di mana? Coba. Kalau freelancer kan di mana-mana pun bisa, Bu. Oh, Jadi pakai nggak- online itu nggak- ya, Mas? nggak hanya bertempat, iya, nggak hanya bertempat di satu tempat aja. Oh gitu. Jadi Berarti itu- diisi. Tadi apa? Linknya? Gimana, Bu? Kemarin kalau YouTuber Diisi kabupaten Pak. kalau YouTuber itu diisinya sampai tingkat internasional malahan. Nak. Itu jadi Tapi, termasuk bekerja juga. nggak di, ya, iya. Ini kan adalah pekerjaan yang freelance itu loh, Bu. Kan freelance kan bisa di Iya. mana-mana saja. Ya, ya tingkat internasional. Internasional. Itu freelance-nya itu banyak perusahaan ya, Nak? Atau banyak instansi gitu? Jadi kalau di freelance ini kliennya ya yang datang aja sih. Jadi perseorangan. Kliennya perseorangan. Jadi nggak melulu tentang instansi. Itu apakah termasuk? Oh, berarti itu perseorangan. Iya. Suaranya saya nggak terdengar ini ya, nggak terdengar keras, Bu. Coba di apa itu? Ini ya, Fir, suaranya Bunda nggak terdengar nggak seberapa terdengar, mungkin karena terlalu lembut ya suaranya. halo. Ayo, Fir. coba di ini lagi, Nak. Gimana tadi? Barangkali bisa dilihat di aplikasinya, Bu. Yang kemarin sudah dipelajari itu. Aplikasinya menampilkan sama Mas Apit, ditampilkan aplikasinya yang kemarin. Halo, iya Pak, ini sambil menunggu di ini dilihatkan. Nah, kalau perseorangan itu kan mestinya ini ya, Nak ya. Ini tadi namanya Fisal ya. Nah, Fisal itu tadi kalau pemahaman kami ini tadi Bu Lulu sama Bu Zaim sama Pak Freddy, Bu R juga. Nah, kalau perseorangan itu kan ada dua kemungkinan, Nak. Bisa masuk di apa itu wirausaha juga masuk, gitu kan, wira swasta. Maksudnya itu masuk juga di situ. Kemudian nanti sama kalau memang itu banyak kliennya artinya itu ada beberapa yang bekerja sama Fisal, berarti kan dipilih salah satunya yang terakhir, yang finally-nya itu sama siapa Fisal itu terakhirnya. Nah, itu yang dicantumkan kalau memang nanti
harus memilihnya kan satu kan di situ. Nah, kayak gitu. Kalau pemahaman kami setelah berdiskus tadi melihat dari ketika disesuaikan dengan aplikasi yang dipilihkan itu. Iya, maksudnya Habis ini dicontohkan satu Bentar, untuk sampai nanti ya. Nanti habis ini dicontohkan Bu Zaim satu gitu ya. Dicontohkan satu untuk cara pembeliannya, biar nanti kan dari anak semua semua bisa bisa mengikutinya. Berarti Visal itu ada berapa ini nak? Selama ini sudah ada berapa yang sudah bekerja sama? Nah, putus-putus Bu. 10. Ini internetnya. Ya, menampilkan aplikasinya. Begitu pun teman dan tak coba cari tahu. Pun matur nuwun. Topik ajar apa iki? barangkali sambil menunggu untuk contoh satu paparan, ada yang ditanyakan lain? Mungkin ada yang lainnya yang barangkali ada yang perlu ditanyakan, nah, selain dari Visal tadi. Nah, ini untuk berikutnya akan dipandu oleh Bu Zaim tentang cara pengisian research tadinya. Mungkin bisa di sana. Zaim langsung di situ. Ini mau pakai data. Nah, ini kalau kalian semua sudah mulai login NISN, maka ini adalah pertama di tampilan pertama adalah pengenalan mengenai tracer tadi, tujuan dari tracer tadi serta petunjuk pengisian ada semua di sini. Maka di sini langsung saja dimulai untuk surveinya. Nah, untuk step pertama mengenai data lulusan, di sini adalah yang pertama tadi mengenai status perkawinan. Di sini ada mungkin ada yang sudah menikah, terus tempat tinggal sekarang, provinsi, pilih provinsi dulu dan tempat tinggal sekarang atau kabupaten kotanya. Ini standar data pribadi kalian semua. Selanjutnya yaitu email dan nomor HP atau nomor WhatsApp.
Selanjutnya ada aktivitas lulusan di sini. Yang pertama, apakah Anda sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi? Apabila iya, maka diklik tombol iya atau tidak, gitu ya. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda sedang bekerja atau berwirausaha? Berarti ini kan misalkan kita, apakah Anda sedang melanjutkan studi, gitu ya. Faisal tadi kan kita misalkan iya, maka dalam seminggu terakhir kemungkinan kan kita anggap saja karena freelance, maka dalam seminggu terakhir apakah Anda sedang bekerja atau berusaha, kita ambil iya saja itu ya. Nah, di sini kalau kita klik tombol iya, maka akan muncul apa bentuk kegiatan atau pekerjaan yang Anda lakukan. Di sini contoh catatan tadi, YouTuber, jual beli online, dan usaha kreatif lainnya termasuk kategori wirausaha. Maka tadi yang ditanyakan freelance itu berarti masuk pada kategori wirausaha ya. Nah, di sini berwirausaha sendiri tanpa dibantu orang lain, pilihan pertama. Berwirausaha dengan dibantu buruh atau pekerja tak dibayar, misalkan sampai yang dibantu sama adik, maka itu kan pekerja atau pekerja yang tak dibayar gitu ya. Yang ketiga, berwirausaha dengan dibantu pekerja yang dibayar. Jadi yang mempunyai karyawan, begitu bahasanya. Yang keempat, membantu menjalankan usaha atau wirausaha keluarga. Jadi di sini sampean melanjutkan usahanya keluarga. Selanjutnya itu buruh atau karyawan atau pegawai. Karena tadi dalam seminggu ini adalah kita ambil iya bekerja, maka pilihan juga ada kalian bekerja pada sebagai buruh atau karyawan atau pegawai itu sama saja ya. Dan yang terakhir pekerja bebas atau tidak punya majikan tetap. Nah, tadi yang sampean tanyakan Faisal nanti tadi namanya. Itu berarti masuk pada kategori pekerja bebas atau tidak punya majikan. Itu ya. Berarti coba kita masuk dalam pekerja bebas atau tidak punya majikan. Jadi selanjutnya ada kita simpan dan lanjut. Nah, oh iya, tadi lupa belum saya isi status perkawinannya dari belum menikah gitu. Tempat tinggal, misalkan contoh gitu. Aku tadi. Kabupatennya Lamongan. Emailnya misalkan kita, nggak apa-apa ya kita isi email saya Bu. Ini datanya siapa tadi yang dipakai sama Mas Habib? Gimana Bu tadi kok? Begini. Sampun Bu. Mau nyari adnya ini. Iya. Tapi kita nggak bisa lanjut Bu kalau ini nggak dimiliki. Iya. Nah, tapi mana Bu? Sabar Gina. Ini loh Bu, laptopnya itu nggak bisa di ketik app ya. Bentar.
kita nggak bisa lanjut ke step kedua kalau step pertama ini masih belum, datanya belum Sabar. terisi semua gitu. Coba di sini, Bu. Sudah terlanjur di sini. Mubina ya, Anwar ya. Mbak. Mas ini kan saya mau email ya. Laptop ini itu tab-nya sudah berbeda. Sudah mau dimulai di awal vital tapi izin ini belum nggak bisa. Kenapa dia bukan? Nah, ini sudah kenapa? Nah, ini emailnya sudah bisa. Kalau kita isi email yang bedain, misalkan kita lanjut untuk simpan dan lanjut. Nah, untuk step yang kedua, itu mengenai lulusan yang melanjutkan studi sambil bekerja, gitu ya. Kebanyakan di sini kan studi sambil bekerja, atau kerjaannya tadi freelance yang ditanyakan tadi. Yang pertama, di mana lokasi tempat Anda melanjutkan studi? Misalkan di sini dalam negeri. Yang selanjutnya jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh, misalkan di sini kita ambil S1. Nama perguruan tinggi yang diambil, misalkan ini. Nah, selanjutnya, apakah prodi atau bidang keahlian yang Anda tempuh saat ini selaras dengan program atau kompetensi keahlian? Maka karena tadi juga emisinya adalah bidang keahliannya matematika, saya katakan karena di SMK tidak ada jurusan matematika itu ya, apakah prodi atau bidang keahlian yang Anda tempuh saat ini selaras? Maka di sini bisa dijawab sangat tidak selaras, yang pertama. Yang kedua, tidak selaras. Kalau yang sangat tidak selaras, berarti misalkan sebelumnya di SMK adalah jurusannya teknik mesin, maka ngambil program studi di perkuliahannya ngambil matematika, maka di sini masuk kategori sangat tidak selaras. Nah, maka kita ambil misalkan sangat tidak seragam. Untuk kapan Anda mulai studi di perguruan tinggi, berarti ini adalah pilihan bulan dan tahun. Misalkan bulannya untuk Januari tahun 2000. Oh, sorry. Karena kan sampean lulusannya tahun 2020-2021, maka di sini kita ambil tahun 2022 pada bulan Juli.
Nah, selanjutnya adalah apa alasan Anda kuliah sambil bekerja? Ini boleh pilih lebih dari satu, karena misalkan kalian semua mempunyai beberapa alasan, maka di sini boleh bisa pilih lebih dari satu. Yang pertama, melanjutkan pekerjaan yang sudah dijalani sebelum kuliah, atau yang kedua, ditugaskan oleh lembaga atau instansi bekerja, atau mencari uang untuk biaya kuliah bisa. Ini kan karena kebanyakan begitu ya, mencari uang untuk biaya kuliah hidup, mencari tambah uang jajan, menjalankan minat atau hobi, kita bisa pilih dua, misalkan gitu ya. Selanjutnya kita simpan dan lanjut. Nah, pada tahap selanjutnya di sini, kita keluar form kelulusan yang melanjutkan studi sambil bekerja. Apakah Anda telah bekerja sebelum lulus SMK? Jadi kita ambil tidak, di mana lokasi, kapan Anda mendapatkan pekerjaan yang pertama kali setelah lulus SMK, berarti kita masukkan bulan dan tahunnya. Misalkan tahunnya 2022, setelahnya itu adalah bulan Agustus, gitu ya. Di mana lokasi tempat Anda kerja, maka kita ambil yang dalam negeri. Untuk provinsi, kita ambil Jawa Timur. Nah, di sini ada apa nama pekerjaan atau jabatan atau posisi Anda di tempat kerja saat ini. Misalkan contoh bisa operator atau mekanik atau pramusaji kalau misalkan bekerjanya pada dunia ya ini makanan gitu ya, di kafe atau di restoran gitu, maka dia pilih pramusaji. Misalkan di sini operator gitu. Maka berapa gaji atau upah Anda dalam sebulan di sini adalah kurang dari 1.500.000, katakan gajinya karena ini adalah kategori freelance, maka misalkan 1 juta, maka pilih dari kurang dari 1 juta. Bagaimana selanjutnya, bagaimana cara Anda mendapatkan pekerjaan yang pertama kali? Di sini juga boleh memilih lebih dari satu, karena bisa jadi melalui industri yang menjadi mitra SMK juga, atau melalui ikatan alumni, karena beberapa alasan Anda mendapatkan pekerjaan yang saat ini kan bisa memilih lebih dari satu, misalkan melalui ikatan alumni dan melalui layanan pusat karir atau bursa kerja gitu ya. Setelah itu, bagaimana keselarasan pekerjaan Anda sekarang dengan program atau kompetensi keahlian di SMK. Maka misalkan tadi kan kita ambil operator, sebelumnya misalkan kita adalah jurusan teknik mesin, maka bila sangat selaras gitu aja ya. Maka simpan dan lanjut. Nah, untuk step yang terakhir, ini adalah umpan balik mengenai sampean semua yang berada di SMK. Yang pertama adalah apa alasan Anda memilih pendidikan di SMK? Ini boleh pilih lebih dari satu, misalkan karena keinginan sendiri, dan yang kedua adalah misalkan keinginan orang tua juga, maka di sini ada keinginan sendiri, bisa juga tentang atau diikuti keinginan orang tua atau keluarga. Selanjutnya, berapa total durasi atau lama Anda melaksanakan prakerin atau PKL waktu di SMK? Biasanya adalah 6 bulan. Prakerin atau PKL yang diselenggarakan di SMK itu adalah ada beberapa pilihan. Yang pertama, kualitas tempat prakerin itu bagaimana? Kalau misalkan kualitas tempat adalah ada pilihan sangat tidak baik, misalkan kita ambil baik. Yang kedua, kesesuaian tugas prakerin atau PKL dengan bidang atau program keahlian ini adalah baik. Bimbingan selama prakerin bagaimana? Ini karena umpan balik selama sampai belajar di SMK, maka bimbingan selama prakerin atau PKL-nya bagaimana kita isi baik, misalkan. Terus selanjutnya monitor atau kunjungan kita juga isi baik. Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh negeri, maka kita jawab adalah ya. Di sini tulis nama sertifikat kompetensi yang dimiliki. Jadi sampean bisa nulis nama sertifikat yang dimiliki.
Selanjutnya adalah simpan dan lanjut. Yes, sampun. Nah, tapi masih ada lagi Bu umpan baliknya itu ada beberapa memang, karena ini adalah umpan balik yang terakhir di step ketiga itu adalah mengenai tentang pengalaman atau apa yang diperoleh dari SMK-nya sebelumnya. Maka di sini tingkat kualitas pendidikan yang Anda dapat di SMK itu, misalkan kita ambil saja semua memenuhi kebutuhan dunia kerja gitu ya. Nah, di sini dampak sertifikat kompetensi yang diperoleh ketika di SMK dalam hal ini adalah data yang diperoleh adalah sedangkan kita isi berdampak. Dan yang terakhir kemudahan mendapat kemampuan pekerjaan itu kita isi dan berdampak. Maka kita coba ini. Nah di sini kalau sudah mengklik kiri maka muncul adalah terima kasih. Maka data semua yang telah Anda isi adalah sudah terekam oleh Treasure tadi. Maka di sini tulisannya terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam Treasure tadi pendidikan vokasi tahun 2023. Itu ya nak. Masih ada yang ditanyakan mengenai pengisian tadi? Saya kembalikan ke Bu Erli untuk menanyakan atau sharing sama anak-anak. Masih banyak yang on. Terima kasih. Luar biasa ya ini. Bu Zaim atau Bu Firdaus. Baik, mungkin mas-mas, mbak-mbak ada yang ingin ditanyakan mengenai sudah paparan tadi. Nambah Bu Firdaus, Bu Fir, untuk bisa dikembalikan ke PKL tadi Bu Fir. Yeah. Yang PKL. Monggo, Mas PKL. ada yang ditanyakan? Yang isian. Atau sudah difahami ya. Dan mudah-mudahan nanti semuanya ngisi ya. Demi kebaikan kita. Demi mungkin nanti mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini itu kesulitan mencari kerja ataupun yang lain, maka bisa diselesaikan lewat grup ini. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau mau ngisi sekarang mungkin masih malu, bisa japri, mungkin ke saya langsung siap. Tidak 24 jam ya. Monggo kalau sungkan nanti japri ke saya, mungkin yang ke Bu Lulu ya ke Bu Lulu, mungkin kalau sama Bu Firda belum kenal ya lewat saya saja, nanti kita bisa komunikasi gitu. Kalau memang sungkan ada yang tanya, kemarin juga ada yang tanya lewat japri, terus saya kirimkan ke yang berkompeten seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Masih malu-malu semua? Bu Baca Erli nyoba ke yang tadi, Bu, yang ngisi PKL tadi. Pripun Pak Hanif? Niki? Yang sepertinya ngisi juga PKL sudah tadi. Waktunya sudah agak siang, diakhiri nanti barangkali nanti diskusi. PKL. Gimana monggo Pak Freddy? Pak Hanif. Kenapa? Pak Hanif monggo.
kembali ke isian PKL tadi bisa enggak, Bu Fir? Yang isian PKL. Ya, yang isi PKL tadi itu loh. Enggak bisa ya? Kalau nggak bisa Pak, kita kan terekam datanya kita. Untuk pengisian Oh, PKL sudah itu sudah berarti diisi. masuk pas terakhir di umpan balik. Enggak, maksud saya mengulas tadi yang sertifikasi tadi, kan ada beberapa anak itu yang ikut LSP, ada yang ikut ikut ujian akhir 4 jurusan. 4 jurusan itu belum ikut LSP, yang 4 jurusan. Jadi masih ujian akhir praktek itu. Yang ngisi, berarti yang ngisi di LSP tadi, berarti anak-anak yang sudah ikut LSP. Itu. Nah, kalau saya lihat kembali ke yang LSP tadi, nah itu Pak, ampun ke Pak. ya, terus lagi ke atas lagi nggak bisa ya, Bu Fir ya? Yang ada tadi yang terakhir saya lihat tadi. Nah ini, apakah Anda Iya. Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh industri, lembaga LSP saat menempuh pendidikan pendidikan di SMK. Nah, ini nanti ada beberapa anak itu, yang pertama, dia ikut LSP tapi tidak lulus. Berarti di sini Dia pernah ikut. kita Pak, karena tidak memiliki sertifikat kompetensi. Ya, jadi dia memiliki sertifikat kompetensi saja, tapi tidak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, tapi dari industri. Maksudnya seperti itu. Dia sudah ikut LSP tapi tidak lulus, berarti dia ikut industri. Jawabannya tetap iya. Oh, jawabannya tetap. Itu. Ya, jawabannya tetap ya, walaupun dia tidak lulus LSP, tapi dia dari industri dapat. Karena yang kalau dia tidak lulus itu tetap dapat sertifikat ditandatangani oleh industri. Gitu. Ini tambahan untuk penjelasan ya, untuk penjelasan bahwa anak-anak uji. Terus ke atas Bu, ke atas Bu Fir, ke atas lagi. Ini seharusnya Pak Freddy yang menjelaskan ini. Ke atas lagi. Nah, stop. Berapa durasi total lama Anda melaksanakan prakerin? Ya, memang ini menjadi pilihan yang paling atas ternyata, Bu Fir. Jadi kita itu kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Itu bagi jurusan-jurusan selain nautika kapal niaga. Kalau yang jurusan nautika kapal penangkap ikan, NKPI atau SUPM, itu lebih dari 6 bulan. Nah, ini untuk melengkapi anak-anak yang di luar jurusan NKPI. Yang lain kurang dari 6 bulan. Tuh. Itu beberapa hal yang bisa membantu untuk itu menerangkan, Bu Fir. Monggo, kalau
Terima kasih Pak Hanif tambahannya. Ya, masalah. Sudah Pak, ada tambahan yang lain? Pak Freddy mungkin barangkali cukup. Ya, saya pikir sampun Pak Freddy tidak ada tambahan. Nanti komunikasi di grup aja Bu Zaim ya. Mungkin juga mbak-mbaknya, mas-masnya ini ada keperluan yang lain. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Itu di screen-nya ditutup Bu Zaim, barangkali saya tak bisa menyapa mbak-mbak dan masnya yang lain. Halo? Sudah? Nggak ada? Ya. Pripun Pak Hanif ditutup tah? Nggih, monggo kalau sudah Nggih. cukup. Nggih. Foto Terima kasih. dulu, foto bersama. Foto bersama dulu, monggo. Kameranya di-on kan kalau bisa. Ya. Untuk laporan ini nanti. Ayo, di-on kan semuanya. Saya pindah ke laptopnya sini, itu di si Mas Abid. Mana? Lian, Tasya. Yo, kameranya di depan SN. semua. Ada Ahmad berapa Abdul ini? Mubin, kameranya di-on kan? Di-on kan, ayo. Tasya. Lo Pak Mu. SN, Tasya, SN, SN, Rian, siapa ya? Santri Kita derajat. kameranya sebentar kita foto bersama ya. Bisa, SMK bisa, SMK bisa. Mas Muwo ya. Sampai Mas Abid. Ayo Tasya. Nah, tuh, kelihatan. Sudah? Sudah Mas Abid? Sampun. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya, mbak-mbak, mas-masnya, salam bahagia. Ya, nanti memudahkan dan dimudahkan. Kalaupun ada kesulitan di grup, sebebas-bebasnya tidak apa-apa. Kalaupun sungkan di grup bisa japri ke masing-masing guru. Ya, ke saya ya monggo. Kalau ke Bu Lulu, Bu Firda atau ke Pak Freddy ya monggo. Oke ya. Terima kasih atas gabungannya hari ini. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam sukses, SMK bisa, Fastabul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.